Di sini bukan malah tempatnya para pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di samping kanan saya kedatangan dengan seorang musisi legendaris tahun 90-an sampai sekarang. Saya Ivan K. Sleng, saya musik, saya santrinya Baru Mafiro juga di sini. Ivan Kurniawan Arifin atau lebih dikenal dengan Bang Ivan K merupakan personil band Sleng yang sangat legendaris. Beliau bergabung di Sleng sejak 1997. Di dunia musik, Sleng sudah menciptakan lebih dari 20 album dan mempunyai fans lebih dari 500.000 orang. Jadi untuk kali ini saya ingin menceritakan tentang kesuksesan Mas Ivan di dunia musik ini. Hidupnya mungkin terlihat mudah dan menyenangkan, akan tetapi untuk menuju julukan sang legendaris banyak rintangan yang sangat sulit beliau hadapi. Beliau lahir tanggal 9 Desember 1971, dibesarkan di Jakarta. Awal mula di dunia musik, beliau belajar gitar melalui ayahnya sendiri dan sering gabung di band-band lokal. Hingga pada tahun 1997, Sleng mengangkat Ivan untuk menjadi basis. Saya itu senang musik tuh dari SD. Dari SD senang musik. Orang tua saya yang ngajarin main musik, main gitar. Terus SMP juga coba-coba main band. SMA udah main band, udah ikut festival rock se-Jawa Barat. SMA udah kuliah waktu itu sempet di Malang, di Unmar tahun 90. Tahun 90 saya pernah kuliah di sini, ikutan juga malam inaugurasi jadi performer terbaik band saya tuh di kampus. Menjadi musisi bukanlah perkara yang mudah. Ada beberapa hal yang harus dilalui. Yang pertama, harus mempunyai jiwa seni. Yang kedua, harus dapat imajinasi musik. Dunia musik adalah dunia orang-orang yang mempunyai imajinasi yang sangat besar. Dunia yang dituntut menciptakan suatu karya yang indah. Akan tetapi hal tersebut tidak membuatnya putus asa. Sebelum bergabung sama Sleng, sebenarnya saya tahun 93 tuh sudah ada di dalam komunitas Potlot ya. Komunitas Potlot, saya punya band dulu namanya House of Rising Sun. Terus abis itu saya bergabung sama Imanes, dia penyanyi reggae, salah satu pendahulu musik reggae lah zaman dulu, Imanes. Dan saya ikut konser-konsernya beliau keliling Indonesia sama Imanes. Terus kemudian tahun 96 terjadi perpecahan di Sleng. Terus lalu saya diajak deh untuk gabung sama Sleng oleh Mas Bim telepon saya. Sampai sekarang itu berarti sudah 25 tahun, hampir 25 tahun saya gabung sama Sleng. Dan semua itu sangat menjanjikan dan dia terus fokus berkarir di dunia musik dan hampir setiap tahun menghasilkan beberapa album hingga dia menjadi band Sleng sejati. Setelah bergabung di Sleng rasanya campur aduk ya, kaget juga, senang juga, ada ya campur aduk. Tapi segala sesuatu karena sini udah terjadi, saya mesti jalani dengan baik gitu. Karena ada kekhawatiran, oh bisa nggak ya gue menjadi pemainnya Sleng gitu. Yang mana kan, ini kan band yang saya idolakan dan saya ada di dalam situ gitu, ya kan. Dan ternyata ya sering berjalan waktu, ternyata ya, Allah mudahkan gitu. Tapi tentunya kan mesti dengan ikhtiar, mesti giat berlatih, latihannya mesti luar biasa gitu. Itulah kenapa kami membuat video tentang beliau. Meskipun sebagai musisi terkenal, jangan lupa identitasmu sebagai seorang santri. Terus berdakwah dengan jalurmu sendiri. Gus Lukman itu kan dia kepingin bahwa Islam ini, dakwah ini nggak hanya melulu melalui lewat ceramah, tapi justru dakwah ini bisa dengan medianya macam-macam. Salah satunya adalah musik. Makanya waktu itu saya bersama Mas Tamam Hussein diminta bantuan untuk memproduksi album untuk pondok pesantren yang judulnya itu Dari Umat untuk Umat.
gitu. Nah, saya yang diminta untuk mengkoordinir teman-teman artis. Ya, waktu itu ada Odi Agam, ada Nina Tamam, ada banyak nama-nama artis itu. Akhirnya ya itu, jadi Gus Lukman emang punya visi ke depan yang nggak dimiliki mungkin ya sama kiai-kiai lain gitu. Bang Ivanka merupakan salah satu contoh jika kita berusaha semaksimal mungkin, kita akan mendapatkan apa yang kita mau. Karena kita itu bisa membuat sejarah diri kita sendiri. Tinggal kita memilih sejarah yang baik atau yang buruk. Dan pilihlah sejarah kebaikan, karena perilakumu di dunia saat ini akan menjadi sejarah di masa depan nanti. Nggak ada hal yang nggak mungkin, nggak ada hal yang nggak bisa. Tapi kalau misalkan kita menginginkan sesuatu, pengen menjadi apa gitu, menjadi musisi, atau ingin menjadi santri, atau ingin menjadi pengusaha, semuanya emang harus, tadi yang kita dengar dari Gus Bisri, harus ada ilmunya. Ilmunya sudah ada, tapi dengan ilmu ini mesti diterapkan kan. Dalam rangka menerapkannya, ini butuh latihan. Dan dalam rangka melatihnya pun butuh proses waktu. Seiring waktu berjalan, ya inilah yang namanya proses gitu. Dalam proses ini pasti ada salah, pasti ada kurang, pasti ada jatuhnya, ada bangun lagi. Nah itu jangan terlewat proses itu. Ini harus dilewati sehingga apa yang menjadi mimpi kita, apa yang menjadi tujuan kita itu dapat tercapai. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Semuanya pasti mungkin, nggak ada hal yang instan. Kalau hal instan itu pasti juga akan hilangnya juga cepat. Tapi kalau misalkan kita dari awal memang udah berlatih, konsisten, komitmen, dan selain itu juga harus punya wawasan melalui apa? Networking, bergaul. Kita mesti bergaul dalam rangka apa? Mengisi ilmu yang apa yang kita pengen gitu loh. Jadi ini berlaku juga untuk yang teman-teman yang pengen jadi musisi, yang pengen jadi pengusaha, teman-teman yang mau mendalami ilmu agama, semuanya sih sebenarnya butuh proses. Kesuksesan harus dibayar dengan proses ini, dengan perjuangan ini. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Jadi kita punya misi untuk memperkenalkan tentang seputar pondok pesantren. Karena pada nyatanya banyak orang yang belum mengetahui tentang apa-apa aja yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Maka dari itu jangan lupa like, comment, and share, and subscribe YouTube Bahrul Makfirah Channel. Saya Alan Al Hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.